Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat hari Minggu. Kami mengucapkan kepada seluruh jemaat GCA Anugerah, kita bertemu lagi di dalam ibadah live streaming pada minggu hari ini. Kita sangat bersuka cita karena melalui berbagai persoalan yang ada, kita akhirnya bisa bertemu kembali dengan jarak, tetapi jarak ini tidak memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena kasih setiamu, karena pertolonganmu hingga pada hari ini. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk sekali lagi kami beribadah, bertemu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu pada hari ini. Kami yakin Tuhan kemenangan itu terjadi di tempat ini. Kemenangan itu terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Indonesia Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau siapkan hati dari setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Kiranya dari jemaat sekolah minggu, jemaat umum, dan seluruh departemen bisa merasakan kasih dan berkat pada hari ini. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, Engkau sertai kami. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bisa mungkin bangkit berdiri juga di rumah, maupun di mana kita berada, kita akan pujikan Dia Mati Bagiku. Mari kita bersama-sama dengan wajah yang penuh sukacita, dengan keluarga kita memuji nama Tuhan. Yes.
bersyukur pada hari ini Tuhan telah bangkit untuk kita. Dia yang telah mati di kayu salib bagi kita semua umat manusia yang telah berdosa. Tetapi oleh karena kemurahannya yang begitu ajaib, Tuhan tidak melupakan kita. Kita mau bersama-sama bersyukur, membalas kebaikan Tuhan, meskipun apa yang kita lakukan tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk hening, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Bapa kami,
begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan, Engkau juru selamat kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tak pernah berubah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji Dia juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku, Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih tinggi lagi, Kau Rajaku juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari setiap hati menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Kami percaya Engkau memenangkan setiap kami. selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Engkau selalu ada buat kami. Thank you Jesus. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati Tuhan hari ini. Tepuk tangan, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita perlu mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa merayakan Paskah, kita bisa merayakan sukacita, kita bisa merayakan kemenangan. Dan oleh karena itu, sebelum kita semua mendengar kebenaran firman Allah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa merayakan Paskah. Karena itu Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman Allah, kiranya Engkau memberkati kami, kesiapan hati, sukacita, damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi di atas nama daripada semua nama, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu siap diberkati firman Allah pada hari ini? Katakan amin, puji Tuhan. Nah, firman Allah pada hari ini diberi judul yaitu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa judulnya? Mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik, kita akan membaca dalam kitab yaitu Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah kita lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar, sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, firman Allah yang sangat luar biasa berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, pada hari ini coba senyum kanan dan kiri, ya, senyum kanan kiri. Nah, puji Tuhan. Nah, kita harus bersukacita pada hari ini. Kebangkitan Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara, dari kematian minimal membuktikan 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa semua nubuat firman Allah dan perkataan Kristus adalah benar. Oleh karena
karena itu kita harus berpegang teguh dan percaya sepenuhnya kepada firman Allah, ya, yang kita baca juga dengan nubuat-nubuat bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan juru selamat kita. Katakan amin, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua pemimpin-pemimpin dunia, semua pendiri-pendiri agama-agama di dunia ini mengalami kematian dan tidak ada yang bangkit dan naik ke surga seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu hanya Yesus yang layak jadi juru selamat dunia, membuktikan bahwa kita ketika kita Yesus Kristus, ya, saya ulang, membuktikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lebih berkuasa daripada maut. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa maut atau yang disebut kematian. Tetapi Yesus telah berhasil mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dari antara orang mati, dia bangkit dari maut dan hidup selama-lamanya sampai hari. Wah, luar biasa, ya. Tepuk tangan buat Tuhan, ya, puji Tuhan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh hanya tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, ya. Namun kita juga harus mengalami kebangkitan itu. Bagaimana caranya kita mengalami kebangkitan atau mengalami kuasa kebangkitannya? Yang pertama adalah kita harus percaya kepadanya, ya. Dalam Markus, kita membaca dalam kitab Markus, Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus yang pasal yang ke-16. Markus yang ke-16 pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaannya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya, bukan saja kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara kematian, namun juga kita harus percaya bahwa kuasa kebangkitannya dalam bekerja dalam diri kita yang mampu mengubah kehidupan kita. Percaya adalah satu hal yang sangat mutlak, diperlukan sebelum sesuatu yang lain bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara,
para penemu-penemu hebat dalam dunia ilmu pengetahuan bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa karena mereka percaya bahwa hal itu bisa diciptakan. Sementara orang-orang pesimis hanya bisa berkata tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak akan bisa. Jadi kita harus percaya dulu. Percaya adalah modal utama kita untuk melihat kuasa kebangkitannya bekerja secara nyata mengubah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah butuh kerjasama dengan kita. Katakan amin. Sekali lagi, Allah butuh kerjasama, yaitu bersama dengan kita. Kita akan melihat di dalam kitab Efesus. Kita akan membuka dalam kitab Efesus. Efesus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa itu tidak akan bekerja secara maksimal kepada saudara, kepada kita, kepada semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya kalau kita diam saja. Allah ingin agar kita menjadi orang-orang yang aktif, menjadi orang-orang yang kreatif, menjadi orang-orang yang proaktif, menjadi orang-orang yang optimis. Alkitab berkata, bangkitlah. Berarti kita harus bangkit. Katakan amin. Coba bilang sama kanan kirimu, kita harus bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang dibangkitkan di dalam diri kita agar kuasa kebangkitan Kristus benar-benar bekerja maksimal dalam diri kita dan mengubah kehidupan kita. Apa saja kira-kira, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa saja yang harus dibangkitkan dalam diri kita? Bangkitlah atau bangkitkan hidup rohani dan imanmu. Bangkitkan kehidupan rohani dan imanmu. Ini artinya kita bangkitkan doa kita. Kita menjadi semangat, kita menjadi sungguh-sungguh, kita menjadi setia untuk selalu aktif dalam doa. Apalagi yang perlu kita bangkitkan? Bangkitkanlah yaitu cara ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Apakah kita ini ibadah di rumah? Apakah kita ini ibadah di gereja? Apakah kita ini ibadah di departemen-departemen yang sudah kita jadwal? Kita bangkitkan ibadah kita ini dengan penuh semangat. Dan apalagi yang perlu kita bangkitkan yaitu beriman, melayani dengan sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah yang bisa memberkati kita, Allah yang bisa menolong kita, Allah yang berdaulat, yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan karena itulah kita mengimaninya, kita melayani Dia, bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan yang penting asal kita mau, yang penting kita dipaksa, jangan. Tetapi dilayani dengan sungguh-sungguh. Ada niat hati untuk kita ini bersyukur melalui pelayanan kita. Itu yang perlu dibangkitkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi yang perlu dibangkitkan? Yang perlu dibangkitkan adalah mental dan semangat kita. Artinya, yaitu tidak mudah menyerah dan memiliki daya juang yang besar. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, dengan kondisi, dengan ruangan dan waktu, tetapi kita harus berjuang untuk kita lebih maju, untuk kita lebih sungguh-sungguh, untuk kita lebih memiliki yaitu kekuatan untuk supaya kita terus memperbesar semangat kita untuk kita ini mengucap syukur di mana Tuhan kita sudah bangkit
Dan itu membuat kita ini memiliki roh yang berkobar-kobar, nyala yang sungguh-sungguh, semangat yang sungguh-sungguh, tidak malas, tidak karena yaitu terhalang oleh sesuatu, tetapi kita terus akan berjuang. Dan apalagi Bapak Ibu yang perlu kita bangkitkan, yaitu bangkitkan talenta dan keterampilan kita. Bangkitkan talenta dan keterampilan kita. Artinya apa? Artinya kita terus belajar dan mencoba serta meningkatkan kemampuan diri kita. Melalui kita terus belajar, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, disertai dengan sungguh-sungguh, disertai tidak menyerah, digunakan untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita terus mencoba dan mencoba. Apalagi yang perlu kita bangkitkan, yaitu bangkitkan usaha dan kerja keras kita. Artinya menjadi pribadi yang rajin dan mau berusaha, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena kita punya Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan. Kita punya Yesus yang bisa diharapkan 100%. Kita punya Yesus yang sangat luar biasa, di mana kita memiliki Yesus yang sudah bangkit, yang senantiasa melihat apa yang dikatakan adalah digenapi, dan penggenapannya ini sangat memuaskan kita, sehingga kita tidak menjadi para peragu, tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, hasilnya adalah hidup kita benar-benar berubah. Mujizat akan terjadi dan berkat-berkat akan mengalir berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Maukah saudara-saudara diberkati Tuhan? Maukah saudara-saudara dipakai Tuhan? Maukah saudara-saudara setia kepada Tuhan? Maukah saudara berjuang untuk menggunakan waktu yang ada dalam keadaan apapun untuk terus maju setia kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Semua perjuangan kita dihargai oleh Tuhan, dan pada waktunya nanti Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, di mana Engkau pada hari ini sudah bangkit, dan bangkitkanlah kami seperti kesetiaan kami, semangat kami, ibadah kami, doa kami, dan kami percaya Engkau selalu memberkati kami dengan urapan dan kuasa Allah, dan semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu, dan semua yang kami lakukan adalah pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dan di atas dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat Paskah, selamat bersukacita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan, kiranya segala masalah ini cepat berlalu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan oleh karena kemurahan Tuhan.